Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan terima kasih telah meluangkan waktu untuk hadir dalam sesi wawancara online hari ini. Perkenalkan, saya Boru Artika Turnip dari PT Nestle Indonesia, Divisi Agricultural Service yang bertugas di Pabrik Panjang, Lampung. Hari ini saya akan melakukan wawancara awal untuk posisi Agricultural Development Specialist. Sebelum kita mulai, saya ingin menyampaikan bahwa sesi wawancara ini akan berlangsung sekitar 30 hingga 40 menit. Saya harap Anda bisa merasa nyaman dan menjawab dengan santai. Tidak ada jawaban yang benar atau salah, yang terpenting adalah kejujuran dan autentisitas Anda. Baik, saya sudah menerima dokumen lamaran Anda. Sebelum kita mulai, boleh saya konfirmasi apakah saya berbicara dengan saudari Guru Tika Turnip, pelamar posisi Agricultural Development Specialist? Ya, benar, saya Guru Tika Turnip. Terima kasih. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan Ibu HR. Saya sangat antusias untuk mengikuti wawancara hari ini. Baik, terima kasih. Mari kita mulai. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan latar belakang, kompetensi, dan motivasi Anda. Silakan menjawab dengan leluasa. Pertanyaan pertama, bisakah Anda memperkenalkan diri Anda secara singkat? Ceritakan tentang siapa Anda, latar belakang pendidikan, dan apa yang membuat Anda datang ke sini hari ini. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Burwatika Turnip. Saya lahir di Ruman Sitio, Simalungun, Sumatera Utara. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif semester akhir program studi Agroekoteknologi Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura. Selama kuliah, saya dikenal sebagai mahasiswa yang aktif, teliti, dan bertanggung jawab. Saya memiliki pengalaman sebagai asisten praktikum rancangan percobaan dan aktif di organisasi mahasiswa. Saya juga memiliki passion yang kuat di bidang pertanian dan pengembangan masyarakat petani. Yang membawa saya ke sini adalah keyakinan bahwa PT Nestle Indonesia, khususnya melalui program Nescafe Plan, adalah tempat yang paling tepat untuk saya mengaplikasikan ilmu dan semangat saya dalam membantu petani lokal berkembang. Menarik, lalu mengapa Anda tertarik secara spesifik dengan posisi Agricultural Development Specialist di PT Nestle Indonesia? Banyak perusahaan agribisnis lain yang bisa Anda pilih, mengapa harus di Nestle? Tiga alasan utama yang membuat saya memilih perusahaan ini. Yang pertama, program Nescafe Plan. Saya sangat terkesan dengan komitmen nyata Nestle dalam memperdayakan petani kopi lokal di Lampung. Bagi saya, ini bukan sekedar program CSR biasa. Ini adalah bukti bahwa perusahaan ini benar-benar peduli pada kesejahteraan petani dan itu sangat sejalan dengan nilai yang saya pegang. Kedua, relevansi ilmu. Sebagai lulusan agroekoteknologi, posisi ini adalah paling sesuai dengan kompetensi yang telah saya bangun selama 4 tahun perkuliahan, mulai dari budidaya tanaman, analisis tanah, hingga manajemen pertanian. Ketiga, reputasi dan budaya perusahaan. PT Nestle Indonesia dikenal memiliki sistem pengembangan SDM yang terstruktur, kompensasi yang kompetitif, dan budaya kerja yang mendukung pertumbuhan karyawan. Saya ingin berkembang dalam lingkungan seperti itu. Bagus, sekarang seberapa jauh pemahaman Anda tentang apa yang sebenarnya akan Anda kerjakan dalam posisi ini sehari-hari? Berdasarkan informasi lowongan yang saya baca dan penelitian mandiri yang saya lakukan, Agricultural Development Specialist di Pabrik Panjang Lampung berfokus pada program pembinaan petani kopi mitra dalam ekosistem program Nescafe Plan. Secara konkret, tanggung jawabnya mencakup pendampingan dan pelatihan petani mitra kopi lokal, memastikan penerapan standar Good Agriculture Practice atau GAP, berkoordinasi dengan tim produksi pabrik terkait kualitas dan kuantitas bahan baku, serta menyusun laporan perkembangan program pertanian berkelanjutan. Saya juga memahami bahwa posisi ini banyak berkegiatan di lapangan, bukan hanya di belakang meja, dan justru itulah yang membuat saya semakin tertarik. Anda menyebutkan pengalaman sebagai asisten praktikum rancangan percobaan di Universitas Trunojoyo Madura. Bisakah Anda ceritakan lebih detail dan bagaimana pengalaman itu relevan dengan posisi yang Anda lamar? Ya, tentu Bu, sebagai asisten praktikum rancangan percobaan, saya bertugas membimbing mahasiswa dalam pelaksanaan praktikum dan membantu menjelaskan materi pengolahan dan analisis data, serta interpretasi hasil rancangan percobaan penelitian. Relevansinya dengan posisi ini sangat kuat. Yang pertama, kemampuan saya dalam merancang dan menganalisis percobaan penelitian pertanian sangat berguna untuk mengevaluasi efektivitas teknik budidaya yang diterapkan petani mitra. Yang kedua, pengalaman mengajar dan membimbing mahasiswa melatih saya untuk menyampaikan materi teknis secara sederhana dan mudah dipahami. Dan ini persis dengan yang dibutuhkan saat mendampingi petani lokal yang mungkin tidak memiliki latar belakang akademik. Ketiga, pekerjaan ini melatih saya untuk teliti, sabar, dan bertanggung jawab. 3 nilai yang sangat penting dalam pekerjaan lapangan. Ya, saya juga melihat Anda pernah menjabat sebagai Wakil Bendahara Umum di UKMF Purgapta. Apa yang Anda pelajari dari pengalaman organisasi tersebut?
Di UKM F-Forgafta, saya bertugas menyusun laporan keuangan kegiatan dan laporan pertanggungjawaban organisasi, serta memastikan pencatatan transaksi keuangan yang tertib atau transparan. Dari pengalaman ini, saya belajar 3 hal utama. Yang pertama, manajemen administrasi dan pelaporan yang terstruktur sangat relevan karena posisi Agricultural Development Specialist juga membutuhkan penyusunan laporan berkala. Yang kedua, akuntabilitas dan transparansi. Mengelola keuangan organisasi mengajarkan saya untuk selalu bertanggung jawab atas setiap keputusan dan tindakan. Nilai yang sangat penting dalam mengelola program pembinaan petani. Yang ketiga, kerjasama tim dan koordinasi. Dalam organisasi, saya belajar bahwa hasil terbaik hanya bisa dicapai melalui kolaborasi yang baik. Nah, hal ini juga relevan dengan pekerjaan yang mengharuskan koordinasi antara tim lapang, tim produksi, dan manajemen. Posisi ini membutuhkan kompetensi teknis yang spesifik. Sejauh mana penugasan Anda terhadap ilmu budaya tanaman dan analisis tanah yang menjadi core kompetensi posisi ini? Selama kuliah di program studi agroteknologi, saya mendapatkan fondasi yang kuat dalam ilmu budidaya tanaman, mulai dari fisiologi tumbuhan, teknik budidaya berbagai komoditas, manajemen hara tanaman, hingga pengendalian organisme pengganggu. Untuk analisis tanah, saya telah mempelajari teknik pengambilan sampel tanah, analisis sifat fisik dan kimia tanah, serta interpretasi hasil analisis untuk rekomendasi pemupukan yang tepat. Saya juga terbiasa menggunakan Microsoft Office untuk dokumentasi dan pelaporan, serta memiliki kemampuan dasar Canva untuk membuat materi visual penyuluhan yang menarik bagi petani. Saya menyadari bahwa ilmu di lapangan berbeda dengan di kelas selama perkuliahan. Namun, justru karena itulah saya sangat antusias untuk belajar langsung di pabrik Panjang untuk mendampingi petani kopi secara langsung. Baik, pertanyaan ketujuh mengenai skenario di lapangan. Bayangkan jika Anda sedang mendampingi kelompok petani kopi binaan Nestle di Lampung, namun petani tersebut menolak menerapkan teknik budidaya baru yang Anda rekomendasikan karena mereka sudah terbiasa dengan cara lama. Menurut Anda, apa yang akan Anda lakukan? Ini adalah situasi yang sangat realistis dan saya sering terjadi di lapangan. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah mendengarkan. Saya akan duduk bersama petani tersebut dan dengan terus mendengarkan alasan penolakan mereka. Apakah karena biaya, kekhawatiran gagal panen, atau memang tidak paham manfaatnya. Saya juga harus tahu dulu akar permasalahannya. Lalu yang kedua, saya akan mengubah pendekatan komunikasi. Yang alih-alih berbicara dari sudut pandang akademik, saya akan menggunakan bahasa yang sederhana, memberikan contoh nyata dari petani lain yang sudah berhasil, dan kalau perlu, mendemonstrasikan langsung di lahan. Langkah ketiga, saya akan melibatkan tokoh yang mereka percaya, misalnya ketua kelompok tani atau petani senior yang menjadi role model untuk membantu meyakinkan rekan-rekan mereka. Yang paling penting, saya tidak akan memaksa. Kepercayaan petani dibangun secara perlahan dan pendampingan yang baik dimulai dari hubungan yang baik juga. Pertanyaan selanjutnya, posisi ini mengharuskan Anda tinggal dan bekerja di Lampung, jauh dari keluarga di Simalungun. Apakah Anda siap dan bagaimana Anda akan beradaptasi? Saya sepenuhnya siap, bahkan saya sudah terlatih beradaptasi sejak memilih kuliah di Universitas Trunojoyo Madura yang jauh dari kampung halaman saya di Simalungun, Sumatera Utara. Pengalaman merantau selama kuliah mengajarkan saya untuk mandiri, membangun jaringan teman baru, dan beradaptasi dengan budaya yang berbeda. Justru pengalaman ini yang membuat saya merasa siap untuk menghadapi tantangan serupa di Lampung. Saya juga memandang penugasan di Lampung sebagai kesempatan luar biasa untuk belajar langsung tentang budidaya kopi dan membangun karir di lingkungan yang sesungguhnya. Pertanyaan selanjutnya, di mana Anda melihat diri Anda dalam 5 tahun ke depan jika bergabung bersama PT Nestle Indonesia? Dalam 5 tahun ke depan saya berharap dapat berkembang dari posisi Agricultural Development Specialist menjadi Senior Agricultural Specialist dan kemudian menuju posisi Supervisory di Divisi Agricultural Service. Namun, lebih dari sekedar jabatan, yang lebih penting bagi saya adalah dampak yang bisa saya berikan. Saya ingin dalam 5 tahun program-program pembinaan petani yang saya jalankan bisa terukur hasilnya. Misalnya peringatan produktivitas panen petani mitra, peningkatan pendapatan petani, dan perusahaan wilayah binaan. Saya juga ingin terus belajar dan mengembangkan kompetensi termasuk mengikuti program pelatihan pengembangan yang disediakan Nestle agar saya memberikan kontribusi yang semakin besar dari tahun ke tahunnya. Baik, pertanyaan terakhir dari saya, mengapa kami harus memilih Anda dibandingkan kandidat lain? Apa nilai lebih yang Anda tawarkan kepada PT Nestle Indonesia? Pertanyaan yang sangat bagus, Ibu terima kasih dan saya akan menjawabnya dengan jujur. Ada 3 hal yang saya yakini menjadi nilai tambah saya. Pertama, kombinasi unik antara kompetensi teknis pertanian dan kemampuan mengajar. Saya bukan hanya tahu ilmunya, saya juga terlatih menyampaikannya kepada orang lain secara efektif, seperti yang sudah saya buktikan sebagai asisten praktikum. Yang kedua, saya adalah generasi muda yang melek teknologi. Saya terbiasa dengan Microsoft Office dan desain grafis melalui Canva yang bisa saya manfaatkan untuk materi penyuluhan yang lebih menarik dan mudah dipahami petani.
Ketiga, dan yang paling penting, saya datang dengan passion yang tulus. Saya bukan melamar karena tidak ada pilihan lain. Saya melamar karena pertanian adalah dunia saya dan membantu petani berkembang adalah misi yang saya emban dan sepenuh hati. Berikan saya kesempatan ini dan saya jamin Nestle tidak akan kecewa. Baik, saya rasa itu semua pertanyaan dari saya. Sekarang, apakah ada pertanyaan dari Anda untuk kami? Ya, ada Bu. Terima kasih atas kesempatan ini. Pertama, bisakah Ibu ceritakan lebih detail tentang program Nescafe Plan di pabrik Panjang? Seberapa besar wilayah binaan pertanian saat ini sudah berjalan dan ke arah mana program ini akan dikembangkan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan? Kedua, untuk karyawan baru di posisi ini, program onboarding seperti apa yang biasanya diberikan Nestle agar kami bisa cepat produktif dan memberikan dampak yang nyata? Pertanyaan yang sangat bagus, Artika. Ini menunjukkan Anda benar-benar sudah meriset posisi ini dengan serius. Program Nescafe Plan di Lampung saat ini sudah menjangkau ratusan petani mitra. Dan kami terus berupaya memperluas jangkauan sekaligus meningkatkan kualitas pendampingan. Ke depan, kami juga akan mengintegrasikan teknologi digital untuk memonitoring pertanian secara lebih efisien. Untuk onboarding, karyawan baru akan menjalani program orientasi selama 2 minggu, dilanjutkan dengan pendampingan langsung oleh senior spesialis selama 3 bulan pertama. Jadi, Anda tidak akan dibiarkan sendirian. Baik, Artika, terima kasih atas waktu dan jawaban-jawaban Anda hari ini. Anda telah memberikan kesan yang sangat positif. Kami akan menghubungi Anda dalam waktu 7 hingga 10 hari kerja setelah sesi wawancara ini untuk menyampaikan hasil dan langkah selanjutnya dalam proses seleksi. Apakah ada hal terakhir yang ingin Anda sampaikan sebelum kita menutup sesi ini? Tidak ada lagi, Bu. Hanya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan seluruh tim PT Nestle Indonesia atas kesempatan yang diberikan kepada saya hari ini. Saya telah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk wawancara ini dan saya berharap dapat berkontribusi untuk PT Nestle Indonesia, khususnya dalam program pemberdayaan petani kopi lokal di Lampung. Apapun hasilnya, wawancara ini sudah menjadi pengalaman yang sangat berharga bagi saya. Sekian dan terima kasih. Sama-sama, Artika. Kami menghargai antusiasme dan persiapan Anda. Sampai jumpa dan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Selamat pagi.